Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi dalam program Halo Dokter, kali ini bersama saya Rizky Ambrina. Setiap episodenya tentunya kita akan membahas mengenai kesehatan dan juga memberikan tips-tips menarik untuk para pemirsa. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita ada Dr. Ayu Parameswari, spesialis dari dermatovenerologi dan juga estetika dari ID Cabang Palembang, bidang pengabdian masyarakat, bakti sosial dan bencana alam, dan tentunya dokter juga praktek di RSUD Siti Fatimah. Halo dokter, apa kabarnya? Terima kasih, baik Mbak Kiki. Baik, saya selalu tentunya terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya hari ini kita akan membahas mengenai tema peran dokter kulit kelamin dalam deteksi dini HIV ya. Dan untuk pemirsa yang juga ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik, ini sebelum kita membahas mengenai tema dokter dari peran dokter kulit sendiri dalam penanganan kasus HIV, mungkin juga masih banyak masyarakat nih yang belum paham mengenai penyakit HIV itu seperti apa, dan mungkin ada orang beranggapan HIV dan HIV AIDS itu seperti apa, perbedaannya juga boleh dijelaskan dokter, silakan. Ya, terima kasih. Jadi tema hari ini kan tentang HIV ya, peran terutama dokter spesialis kulit dan kelamin dalam deteksi dini HIV/AIDS. Mungkin kita bahas pertama HIV dulu ya. Jadi HIV itu sendiri adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus ya. Jadi penyakit ini memang spesifik dia menyerang ke arah kekebalan tubuh penderita ya. Jadi dia menyerang beberapa sistem imun di situ dan dia menyebabkan terutama CD4 itu CD4 ya. CD4 itu adalah yang berperan dalam sistem imun kita. Nah, itu dia menyerang ke situ sehingga ada penurunan ya. Dengan adanya penurunan itu lama-kelamaan dia akan menimbulkan berbagai gejala. Baik. Ya. Jadi pertamanya seseorang itu akan terkena misalnya positif HIV dulu dia. Lalu setelah beberapa lama ada stadium-stadiumnya, baru dia akan mengarah kepada AIDS ya. Jadi deteksi dini ini tujuannya untuk mencegah seorang penderita HIV positif itu mengarah ke arah AIDS-nya ya. Jadi kita harapkan dengan deteksi dini para penderita HIV ini bisa diterapi dengan lebih cepat dan lebih awal sehingga mencegah komplikasi yang lebih fatal dan meningkatkan angka kematian. Baik, berarti diharapkan deteksi dini ini lebih baik ya dokter ya, dan juga penanganannya juga bisa lebih cepat. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan juga oleh dokter mengenai penyakit HIV sendiri. Nah, ini peran dari dokter kulitnya dalam penanganan HIV ini seperti apa dok? Dari gejala-gejalanya juga seperti apa? Silakan. Jadi kebanyakan penderita HIV itu mungkin tidak tahu kalau dia itu menderita HIV. Ya, karena pada awalnya kadang tidak terdeteksi. Jadi ada beberapa gejala yang mungkin bisa mengarah spesifik, ada kemungkinan bahwa individu tersebut menderita HIV ya. Jadi kalau dalam ilmu kulit ada beberapa kelainan kulit yang memang spesifik ya, bisa mengarah ke arah HIV ya. Misalnya pada seorang pasien yang datang berobat dengan keluhan ada infeksi jamur di kulitnya. Infeksinya sangat luas ya. Dari kita sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin akan menelaah, melakukan anamnesis, menanyakan data-data pasien, ada nggak faktor resiko ya, dan yang lainnya. Dan jika memang ada ke arah faktor risiko dan kita curiga ke arah HIV, maka bisa kita sarankan untuk dicek ya, baik VCT maupun cek HIV-nya. Oke. Tapi kalau misalnya dari gejala-gejala awal yang memang dirasakan, mungkin lebih tanda-tandanya apa nih dok dari terjadinya dan terinfeksinya di HIV sendiri itu seperti apa dokter? Jadi kan HIV ini kan banyak stadiumnya ya. Untuk awal itu dia hanya, untuk stadium pertama dia hanya ada flu-like syndrome saja. Jadi kayak kita sakit flu ya. Ya, jadi misalnya badan kita mudah lelah ya, lalu kita terserang demam ya. Lalu ada gejala-gejala penurunan sistem imun, tapi dia tidak terlalu signifikan ya. Mungkin bisa dalam 2-3 minggu ya. Setelah itu biasanya sudah ada perbaikan. Jadi pada saat
gejala ini timbul sangat sulit untuk terdeteksi HIV-nya ya, karena belum tentu saat itu individu itu langsung berobat ya. Karena hanya imun ya dok ya. Ya, atau pada saat itu kita juga belum bisa mendeteksi pada saat itu ya, tapi kita harapkan dari disiplin ilmu kulit dan kelamin, jadi kalau ada pasien yang datang dengan keluhan kulit terutama infeksi menular seksual, itu kaitannya kan sangat erat dengan HIV/AIDS ya. Nah, jadi bisa kita jaring ya individu-individu ini untuk kita tes ya, apakah memang ada kecenderungan ke arah HIV/AIDS tersebut. Ada tesnya sendiri. Tapi dok sebenarnya dari kulit sendiri nih, untuk gejalanya sendiri ini bisa terdeteksi dengan adanya muncul ruam atau seperti apa, bisa terdeteksi seperti itu atau enggak juga nih dok? Jadi pada HIV/AIDS ini dia memang ada beberapa gejala kulit yang spesifik misalnya ya. Misalnya seperti yang tadi kita jelaskan, misalnya ada orang dengan infeksi jamur kulit. Kan jamur kulit itu kan misalnya tinea ya, tinea namanya ya. Dia biasanya ada bisa tinea cruris itu berada di sela paha dan bokong ya. Tapi misalnya pada satu individu penyakit infeksi jamur tersebut luas sekali di daerah tubuhnya, tidak hanya di bagian itu ya. Lalu kita melihat juga ada nggak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan hal tersebut. Misalnya pasiennya punya imunokompromis tertentu. Imunokompromis maksudnya ada penyakit-penyakit lain. Misalnya dia ada diabetes mellitus dan yang lainnya ya. Tapi kalau misalnya dia tidak ada, berarti kita kan kecurigaannya lebih tinggi ke arah tersebut ya. Jadi tapi apakah itu 100% pasti HIV? Belum tentu. Makanya kita perlu menanyakan kembali, ada nggak faktor-faktor resiko. Faktor resiko itu misalnya dia ada kontak erat dengan penderita HIV misalnya ya, atau dia punya kebiasaan perilaku seksual ke arah HIV misalnya ya, misalnya berganti-ganti pasangan, lalu juga melakukan seks yang tidak aman. Seperti itu. Baik, ini dari gejala-gejala yang memang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk alur dan juga tes ataupun deteksi ini kalau dari dokter kulit ini sendiri seperti apa? Sampai akhirnya memang ditetapkan bahwa pasien ini menderita HIV. Jadi misalnya ada seorang pasien yang berobat nih ke polikulit ya, sebagai dokter kulit kita akan melihat, oh misalnya ada kecurigaan dari lesi kulitnya, oh ini mungkin ke arah bisa ke arah HIV ya, atau dia dari pasien yang merupakan salah satu pasien infeksi menular seksual. Jadi infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Kalau misalnya kita ada kecurigaan, misalnya biasanya pada infeksi menular seksual biasanya tetap kita sarankan untuk dicek VCT-nya. VCT itu adalah voluntary counseling test ya, testing ya. Jadi itu adalah suatu tes yang voluntary, sukarela ya. Jadi kita edukasi kepada individu tersebut untuk di VCT ya, untuk melihat pertama dilakukan dulu konseling sebelum dilakukan tes ya, di poly VCT tour sendiri. Nanti dilihat ada bagaimana perilaku sehari-harinya, keseharian, perilaku seksual dan yang lainnya. Lalu kalau pasien menyetujui akan dilakukan tes ya, tes HIV tersebut. Nah, dari tes itu nanti akan dilakukan konseling ulang untuk melihat hasilnya. Ya, hasilnya ke arah positif atau ke arah negatif ya. Kalau misalnya konselingnya ke arah positif, berarti nanti dilakukan tes yang diperlukan. Lalu kalau memang itu sudah tegak ya diagnosis tersebut, maka akan direncanakan untuk diterapi ARV, antiretroviral ya. Ya, jadi diberi terapi ARV. Tapi kalau misalnya dia tidak ya negatif, tapi kalau dari VCT dilihat bahwa dia beresiko tinggi, ya beresiko tinggi misalnya selain infeksi menular seksual, misalnya pengguna narkoba ya dengan jarum suntik ya, baik itu juga penggunaan sering menggunakan tato, misalnya itu kan memakai jarum suntik juga ya, atau tindik yang banyak sekali, berarti itu kan memakai jarum suntik juga, ada kecenderungan ke arah itu, biasanya diedukasi, memberikan edukasi untuk memperbaiki kesehariannya. Ya, yang beresiko tinggi itu, ya beresiko tinggi itu. Dan kalau memang kecurigaan kita tinggi, biasanya individu tersebut bisa disarankan untuk cek VCT ulang,
dalam periode baik. waktu tertentu, misalnya 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian. Baik. Tapi kalau untuk tesnya sendiri ini biasanya tesnya seperti apa dok? Dari darah kah atau seperti apa? Nah, kalau untuk tes HIV-nya sendiri dari darah. Dari darah ya biasanya. Iya, Cuman hanya dari darah ya, karena kan virus ya dok ya Iya, HIV ya. Oke, jadi memang berarti untuk tesnya ini bukan hanya sekedar tes, tapi ada konselingnya juga ya. Karena ada beberapa pasien yang mungkin merasa kurang pede juga ya dokter ya. Jadi ada konseling dan juga ada penanganannya. Jangan sampai memang konselingnya juga menentukan untuk dinyatakan positif atau tidaknya juga ya dokter ya? Atau seperti apa nih dokter? Konseling itu untuk melihat seberapa besar faktor risiko individu tersebut untuk bisa menderita HIV ini. Oh baik. Tapi sebenarnya penyebab awal terjadinya HIV ini seperti apa nih dok? Kan karena kadang ada anak-anak juga ya yang sudah terdeteksi HIV juga. Ini penyebab yang memang sering terjadi oleh masyarakat ini seperti apa dok penyebabnya? Faktor risiko terbesar ya, misalnya ya faktor risiko terbesar itu yang tadi kita jelaskan, infeksi menular seksual itu termasuk ya. Yang kedua itu pengguna narkoba ya, pengguna narkoba. Lalu yang lain juga adalah individu yang berkontak erat ya. Misalnya kita mempunyai pasangan dengan HIV misalnya ya. Lalu pada transmisi dari bayi dari ibu yang menderita HIV sendiri. Nah, itu yang paling. Tapi dok, kenapa nih banyak kasus HIV ini justru lebih pertama kali itu terindikasinya melalui keluhan kulit dan kelamin? Sebenarnya kalau bisa dibilang bahwa dari awal dokter jelaskan tadi, pertama sebenarnya lebih terasa gejalanya itu di imun ya dok ya. Tapi lebih banyak ini terdeteksinya di dokter kulit atau mungkin di dokter penyakit dalam juga kadang sering terdeteksi juga dok, atau seperti apa? Jadi sebenarnya cukup banyak juga terdeteksi di misalnya dokter penyakit dalam atau bahkan dokter umum juga bisa ya. Karena kan kalau AIDS sudah masuk ke AIDS sendiri itu kan kumpulan imun ya, kumpulan dari gejala penurunan sistem imun. Jadi misalnya dia penurunan berat badan yang sangat drastis ya, dia sering demam ya, banyak kelainan kulit yang timbul ya, lalu ada banyak infeksi oportunistik ya. Infeksi oportunistik itu infeksi yang timbul karena penurunan daya tahan tubuh ya. Jadi bisa saja kalau dia sudah masuk ke tahap AIDS itu terdeteksinya dari bagian bukan yang bagian kulit misalnya, atau bisa juga dari bagian kulit. Karena kalau dari imun mungkin nggak terlalu terasa ya dok ya, tapi lebih banyak memang terdeteksi itu dari kulit sendiri ya, yang memang ada gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien sendiri. Tapi kalau misalnya nih dok, banyak mungkin pasien yang dinyatakan belum dinyatakan HIV, tapi lebih banyak yang terindikasi itu lebih dari ke dokter kulit atau lebih ke dokter penyakit dalam biasanya untuk penanganannya sendiri. Kalau penanganan HIV itu kan bekerja sama dengan VCT ya, di tiap rumah sakit ya. VCT itu adalah salah satu juga dari program pemerintah ya. Jadi untuk terapi HIV ini kan ditanggung ya oleh pemerintah ya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang memang positif, berarti kita akan menterapi dengan ARV tersebut. Jadi apakah jadi bisa saja dijaring dari poli kulit, bisa juga dari poli dalam misalnya, atau dari poli-poli yang lain ya. Tapi memang kita kan menekankan di deteksi dini ya, deteksi dini. Kita berharap jangan sampai angka yang paling tinggi itu yang ditemukan angka AIDS-nya. Ya, kita berharap dari HIV aja sudah bisa kita deteksi. Dengan pengobatan yang benar, kita berharap bisa mengendalikan dari virus tersebut sehingga kualitas hidup penderita juga lebih tinggi. Jadi kadang-kadang pada orang yang tidak bergejala pun tapi mempunyai faktor risiko, misalnya perilaku seksualnya lebih dari satu pasangan ya. Lalu perilaku berseksual tinggi, pengguna narkoba atau yang lainnya, itu kita harapkan bisa juga untuk tergerak untuk memeriksakan diri ke Polivct. Karena Polivct ini kan sebenarnya karena program pemerintah ini Polivct ini gratis. Ya. Gratis ya? Iya, gratis ya. Biasanya hanya membayar untuk biaya pendaftaran administrasi rumah sakit. Baik. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali tentunya dokter, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter.
Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. Kita mungkin lahir dari suku yang berbeda, berbahasa dan berbudaya beragam. Tapi hati kita bicara hal yang sama, damai. Karena rukun itu bukan soal kesamaan, melainkan kesediaan untuk saling menerima. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Berbeda suku, satu tujuan. Berbeda berbudaya, satu cita. Sebab Indonesia tercinta tidak dibangun karena keseragaman, melainkan karena semangat untuk hidup rukun dalam keberagaman. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai tema peran dokter kulit, kelamin, dermatovenerologi, dan estetika dalam deteksi dini HIV dan juga masih bersama narasumber kita ada Dr. Ayu Parameswari dari ID Cabang Palembang dalam bidang pengabdian masyarakat, bakti sosial, dan bencana alam dan juga dokter berpraktek di RSUD Siti Fatimah. Ini dok, prakteknya di RSUD Siti Fatimah atau mungkin ada di praktek di tempat lain juga dokter? Saya berpraktek di RSUD Siti Fatimah dan juga di Rumah Sakit Miria atau Caritas KM7. Lalu juga di klinik ya, ada klinik di Klinik Sejahtera Bersama. Oke, jadi mungkin yang mau berkonsultasi juga silakan ya dengan Dokter Ayu sendiri. Baik, dokter, ini mungkin tadi sudah banyak menjelaskan mengenai HIV-nya sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa mengenai tes itu tesnya biasanya menggunakan darah ya dok. Tapi untuk waktu tes yang tepat itu seperti apa dok? Mungkin agar terdeteksi lebih cepat juga dan apa ya dari individunya juga nih tidak takut dan tidak ragu untuk tes nih dokter, silakan. Memang untuk tes HIV ini kita kan sarannya ke Polyvisity itu ya. Biasanya sangat sulit untuk masyarakat untuk melakukannya, untuk mau ya. Karena stigma negatif terhadap HIV/AIDS ini masih sangat tinggi. Ya. Karena stigma negatif ini yang membuat angka penemuan dari HIV itu mungkin seharusnya bisa lebih tinggi lagi untuk ini ya.
Jadi kita harapkan individu itu atau masyarakat lebih terbuka ya, karena bahwa HIV/AIDS ini bukan penyakit kutukan ya, bukan penyakit kutukan, tapi dia adalah suatu penyakit infeksi ya, yang bisa dikendalikan ya. Dikendalikan itu berarti dengan pengobatan yang tepat, yang teratur. Kita harapkan penderita HIV ini bisa hidup normal. Hidup normal juga produktif di masyarakat ya, dan menjalani kehidupannya dengan baik sehingga mengurangi ke arah AIDS itu sendiri. Tapi nih dokter, sebenarnya mungkin dari penjelasan dokter juga mungkin ada yang masih merasa takut dan malu juga untuk melakukan tes. Tapi yang menjadi peran agar deteksi dini dan juga tidak ada penyebaran lebih luas lagi pastinya dok, ini lebih ke arah konselingnya juga pastinya dok ya, yang memang sangat berperan penting juga untuk ada keterbukaan dan juga ada rasa mau untuk tes. Ini kalau dari konseling sendiri, kerahasiaannya dan juga pengobatan untuk dilakukan konseling ini sendiri seperti apa biasanya dok? Kalau seorang pasien berobat di rumah sakit ataupun di dokter ya, kita sebagai di rumah sakit, di klinik atau tenaga kesehatan sebenarnya itu wajib menjaga kerahasiaan ya. Menjaga kerahasiaan pasien itu wajib ya sebenarnya. Nah, untuk HIV ini sendiri memang karena stigma, jadi kadang-kadang individu sangat ragu tentang kerahasiaannya. Tapi dengan di pengobatan misalnya nih ada gejala kulit ke polikulit misalnya ya, lalu dioper ke polyvisity. Di polyvisity itu akan dijaga kerahasiaannya ya, akan dijaga dengan baik kerahasiaannya karena itu adalah hak pasien untuk ini. Polyvisity itu juga akan memberikan konseling, konseling sebelum tes, pada saat tes dan setelah tes pun konseling ya. Pada pasien-pasien HIV positif yang menjalani terapi dengan ARV itu kan akan kontrol rutin ke polyvisity ya, karena obatnya diambil di polyvisity tersebut. Baik. Ya. Berarti polyvisity juga memang berbeda ya tempatnya dok ya, atau seperti apa dok biasanya? Biasanya dia berbeda ya, dia tersendiri tempatnya ya, dia tersendiri karena kita menjaga privasi ya, privasi dan kerahasiaan pasien. Jadi pasien juga merasa aman ya, merasa nyaman. Mungkin yang tadi banyak malu dan mungkin banyak yang malah malu dan takut berobat. Padahal kalau bisa deteksinya lebih dini juga ya dok ya. Apalagi ini ternyata ada konselingnya juga. Tapi kalau misalnya nih dok, untuk HIV yang memang rentan terjadi, mungkin bergonta-ganti pasangan juga ya dok ya. Ini kalau yang banyak terjadi mungkin di Sumatera Selatan ataupun mungkin yang menjadi kasus-kasus lainnya, ini perempuan dan laki-laki atau sesama perempuan atau seperti apa nih dok biasanya yang rentan nih dok? Jadi semua kelompok itu bisa rentan ya, rentan. Apalagi kalau memang berisiko itu berarti kita lebih dari satu pasangan misalnya ya, lebih dari satu pasangan dan melakukan seks bebas ya dengan tidak aman ya. Tidak aman itu berarti tidak menggunakan pengaman. Dalam hal ini mungkin yang umum adalah kondom untuk ini ya. Jadi baik seks itu baik perempuan dengan perempuan atau laki-laki dan laki-laki ataupun biseksual ya, yang bisa dengan perempuan dan bisa laki-laki tetap memiliki resiko tinggi. Tapi memang dari penelitian juga ditemukan yang paling tinggi adalah pada kelompok yang melakukan seks laki-laki dengan laki-laki. Itu yang tinggi ya dok ya. Laki-laki dan laki-laki ya dok ya. Tapi diharapkan semuanya ini ya dok ya tetap setia ya dok ya. Faithful ya. Jadi ada istilahnya abstinensia, berarti kita tidak melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Betul. Dan hanya dengan pasangan tetap saja, dan be faithful yaitu setia dengan pasangannya. Itu sangat membantu untuk mencegah transmisi infeksi menular seksual. Baik, ini yang nah ini juga menjadi stigma nih. Mungkin banyak masyarakat kalau ada teman yang tahu HIV mungkin langsung menjauh nih dok karena menular seperti ini gitu. Sebenarnya menularnya itu seperti apa sih dok? Biar stigma masyarakat tetap lurus ya dok ya. Iya, ini sebenarnya stigma masyarakat ini yang ingin kita perbaiki yang ingin kita perbaiki bahwa seperti yang kita nyatakan tadi, HIV/AIDS itu bukan penyakit kutukan ya. Selama ini mungkin di masyarakat sangat takut mendengar ini penderita HIV/AIDS ya. Mereka takut untuk berkomunikasi, bahkan menjalin hubungan pun takut ya. Jadi kelompok ini sangat merasa tersudutkan untuk ini ya. Jadi itu yang mungkin untuk
pemeriksaan deteksinya pun jadi sulit ya. Padahal HIV/AIDS ini dia kan menular melalui darah dan cairan tubuh ya. Jadi kadang-kadang sampai ada yang nggak mau nih sentuhan misalnya ya. Takut kena keringetnya nanti kena, padahal itu sangat kecil sekali untuk ininya. Tapi memang dari cairan tubuh, yaitu darah dan cairan tubuh itu berarti kebanyakan biasanya cairan sperma ya, dan cairan vagina untuk perempuan. Jadi memang paling besar itu melalui hubungan seksual misalnya. Jadi peran keluarga dan teman-teman dekat juga sebenarnya sangat dibutuhkan ya dok ya untuk pengobatan sendiri ya. Apalagi mungkin yang sudah terdeteksi dan mau harus terdeteksi dini juga ya. Jadi jangan sampai ada stigma-stigma masyarakat yang membuat pasien HIV ini jadinya terkucilkan ya dok ya, sampai tidak mau bersentuhan atau segala macam. Itu jadi supporting juga harusnya dok ya, baik dari teman-teman dan juga baik dari keluarga. Mungkin kita berbicara dengan deteksinya, mungkin sudah ada yang terkena nih dok. Ini biasanya pengobatan apa saja yang memang dilakukan dari dokter kulitnya sendiri, dan mungkin kolaborasi dengan penyakit dalam atau seperti apa juga dok? Jadi kalau misalnya memang sudah ada yang terdeteksi HIV, itu kan pengobatan dengan ARV-nya itu kan biasanya dikonsultasikan ke Polyvisity tadi ya. Tapi biasanya kalau memang dia ada HIV, kita lihat daya tahan tubuhnya. Kadang-kadang kalau CD4, CD4 tadi sangat turun, dia mulai turun, dia biasanya timbul gejala-gejala tertentu ya. Jadi kan dia kan sistem imunnya berarti turun dalam tubuh, berarti dia mudah kena infeksi ya. Kena infeksi ya, bisa kena infeksi baik itu dari bagian dalam tubuh, mungkin dikonsultasi penyakit dalam, atau infeksi misalnya baik itu jamur, bakteri, virus, ataupun kelainan dermatosis atau kelainan kulit lain yang lebih berat istilahnya ya, yang memang dia punya tapi dia lebih memberat. Nah disitulah nanti misalnya kalau dokter kulit perannya untuk membantu terapi. Kita juga menterapi kelainan kulit yang ada, tapi kalau memang dia positif berarti pengobatan untuk HIV/AIDS-nya itu dengan ARV tetap jalan. Jalan ya. Tapi biasanya pengobatannya yang dilakukan seperti apa dok? Selain konseling atau mengkonsumsi obat, atau seperti apa yang biasanya dilakukan? Jadi kalau misalnya dia positif, biasanya kan dari hasil labnya positif, biasanya dicek dulu juga CD4-nya ya, CD4-nya berapa jumlahnya ya. Kan harapan kita jumlahnya misalnya 500 ke atas ya, 500 ke atas tuh berarti daya tahan tubuhnya masih baik. Lalu dicek juga misalnya viral load ya, tapi itu enggak terlalu rutin misalnya ya untuk perlama, tapi viral load itu mencek jumlah virusnya. Ya, kita mencek jumlah virusnya, berapa jumlah virusnya ya, virus HIV itu. Nah, itu untuk kemajuan terapi. Jadi dia meminum obat ARV-nya, ya ARV itu biasanya terdiri atas 2 atau sampai 3 jenis obat. Ya, itu dikonsumsi rutin tiap hari. Tiap hari ya dok? Tiap hari ya, jadi boleh stop ya, dok? Tidak boleh stop, di hari yang di waktu yang sama diharapkan ya. Baru nanti dia kontrol rutin ke Polyvisity ya. Dari Polyvisity juga akan melihat, nanti ada dokter penanggung jawab di VCT tersebut. Nanti lihat kalau misalnya ada kelainan kulit, misalnya akan dikonsulkan ke bagian kulit ya. Kalau misalnya kelainannya banyak, mungkin kita akan mencek ulang dari CD4-nya misalnya, atau dari viral load-nya ya. Jadi obat ini kan memang dikonsumsi setiap hari. Harus ya dok? Harus ya, karena dia kan fungsinya untuk mengendalikan virus tersebut ya, tapi dia tidak bisa menyembuhkan, dengan kata lain menghilangkan 100%. Ya. Jadi dia tetap ada. Jadi penggunaan obat itu tiap hari adalah untuk menjaga supaya virusnya itu tidak semakin berkembang dan menyebabkan gejala. Seperti itu. Berarti memang penanganan untuk HIV ini lebih ke pengobatan ya dok ya. Pengobatan yang obatnya pun benar ya dok ya, katanya kalau ada lupa sehari harus ulang lagi ya dok obat. Itu seperti apa dok? Biasanya itu kan dari Polyvisity ya, tapi memang obat itu kan tiap hari, jadi jangan sampai lupa. Kalau misalnya kita lupa, pada saat kita ingat, kita langsung konsumsi. Tapi kalau misalnya ingatnya di 1 atau 2 jam sebelum konsumsi hari berikutnya, berarti tidak usah dikonsumsi yang hari lupanya, kita konsumsi hari berikutnya, tapi nanti disarankan kontrol ke Polyvisity untuk konsultasi. Ini pengobatannya bisa dibilang harus disiplin juga harus ya dok disiplin, ya, makanya obat. Makanya kita harapkan dari keluarga, dari sekitarnya itu supportnya harus
tinggi. Betul, karena support dari keluarga untuk sembuh itu sangat dibutuhkan ya pastinya ya dok ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. And welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Tampilkan aksimu di panggung Goda. Dan saksikan penampilan yang lolos audisi setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Goda, Goyang Dangdut, dipandu pembawa acara Mazi Sahara dan Maya Lubis, iringan Apri DJ. Goda, Goyang Dangdut. Digoyang dangdut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan kita masih membahas mengenai peran dokter kulit kelamin dalam deteksi dini HIV. Dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Baik dokter, ini sudah ada yang bertanya dari WhatsApp. Ini namanya agak unik nih, mungkin kita nggak bisa sebut namanya ya. Dari izin dok bertanya, apa yang harus dilakukan jika merasa pernah berisiko terpapar, dan kalau ada penderita HIV menikah, apakah ketika dia melahirkan anaknya juga bisa terkena dok? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita ada resiko terpapar, ya resiko terpapar misalnya bisa dari mana saja ya, misalnya dari perilaku seksual, dari penggunaan narkoba dan yang lain, kita sarankan untuk cek ke polivisiti ya. Kalau misalnya ada perilaku resiko karena aktivitas seksual, bisa ke polikulit misalnya untuk awalnya. Ingin berkonsultasi dulu, misalnya ke polikulit dulu, nanti kita berkonsultasi, kita lihat adakah infeksi menular seksual yang timbul, ya, lalu misalnya kita arahkan ke VCT, nanti dari polivisiti yang akan melakukan konseling dan juga pemeriksaan untuk ini ya. Lalu pertanyaan yang kedua untuk, tadi, kalau misalnya penderita HIV itu mungkin stigma masyarakat berpikir bahwa penderita HIV itu berarti nggak bisa berkeluarga, ya mungkin stigmanya ya. Padahal itu sebenarnya sangat salah ya. Jadi asal dia penderita HIV dia terkontrol ya, jadi viral load-nya itu undetectable, di bawah tidak terdeteksi. Berarti kalau undetectable berarti sama dengan untransmitted, berarti dia tidak akan menularkan
ya. Makanya dia harus pengobatan rutin tersebut. Kalau dia penderita HIV, dia bisa tetap berkeluarga, ya. Jadi tapi dia berkeluarga berarti pasangannya kan ada resiko, ya, ada resiko. Nah itu yang mungkin nanti dikonsultasikan lagi ke Polyvisity. Nah kalau misalnya ibu dengan HIV, ya, tapi dia sudah terkontrol di Polyvisity, dia sudah minum ARV, ya, biasanya sebelum program tersebut akan dicek dulu juga viral load-nya, ya, viral load-nya baik dari dia dan pasangannya, ya. Misalnya dicek, kalau itu memenuhi baik, biasanya dikonsultasikan ke bagian kandungan juga, dokter kebidanan dan kandungan, dokter Obgyn, ya. Kalau memang itu misalnya dia proses kehamilan, selama kehamilan ibu hamil tersebut akan terus mengkonsumsi ARV tersebut. Harus ya, mengkonsumsi ARV tersebut. Nah, ya, lalu misalnya dia sudah melahirkan, nanti yang bayinya juga akan diberikan profilaksis biasanya, ya. Dan juga akan dicek apakah HIV-nya positif apa tidak untuk diberikan terapi selanjutnya. Tapi biasanya dok, itu untuk mungkin kasus seperti itu banyak anak-anaknya juga ikut terkena atau seperti apa nih dok? Biasanya bisa terkena, ya, bisa terkena terutama pada ibu hamil yang memang tidak mengkonsumsi ARV dengan patuh dan rutin atau memang belum sama sekali. Kalau sekarang kan program pemerintah, ya, pada setiap ibu hamil itu harus ada dicek, ya, triple yang dicek itu, ya. Yang pertama sifilis. Lalu juga ke arah HBsAg-nya dicek misalnya, dan juga ke HIV-nya. Jadi itu yang dicek. Jadi kalau misalnya dari ibu hamil terdeteksi, maka akan dikonsultasikan langsung ke rumah sakit, ke dokter kandungan dan ke Polyvisity untuk mendapatkan pengobatan. Pengobatannya juga, ya. Berarti memang bisa rentan terkena juga ya untuk anak-anaknya, ya. Tapi yang jelas untuk penanganannya juga bisa terdeteksi dengan dini juga dari ibunya, ya dok, ya. Jadi memang apakah 100% pasti positif belum tentu. Belum tentu juga. Yang kita harapkan dengan ibu hamil dengan HIV, dia mengkonsumsi rutin ARV-nya, viral load-nya sangat rendah, undetectable tadi, itu kita harapkan transmisi ke bayinya juga lebih rendah. Tapi mungkin kalau misalnya HIV kan selain juga pengobatan yang diminum untuk mengendalikan virusnya sendiri, ya dok, ya. Ini kan untuk pengobatan kulitnya seperti apa dok? Ada mungkin yang ada tindakan atau mungkin ada pengobatan khusus lainnya untuk yang di daerah kulitnya sendiri seperti apa dok? Kalau misalnya ada kelainan kulit, misalnya, ya, misalnya dermatitis seboroik yang berat misalnya, ya, ada bercak merah di badannya, ada rasa gatal, nah itu biasanya kita terapi dengan protap kulit misalnya, ya. Tapi kalau misalnya dia ada ke arah misalnya infeksi menular seksual misalnya, atau ada infeksi virus bakteri lainnya, berarti kita akan menterapi dengan itu. Tapi memang biasanya kalau pada sudah masuk ke HIV yang sudah stadium lanjut, bahkan ke stadium AIDS, itu biasanya kelainan kulitnya tuh sudah atipikal. Atipikal itu berbeda dengan yang biasanya, ya. Jadi kalau kelainan kulit itu kan ada yang khas kelainan kulit pada masing-masing diagnosis kulit. Tapi pada orang yang dengan AIDS misalnya atau HIV yang sudah stadium sangat lanjut, daya tahan tubuhnya sudah sangat turun, itu lesi kulitnya atipikal. Nah, dari atipikal itulah yang mungkin sebagai dokter kulit kita akan mencurigai, oh ini mungkin ada ke arah kecenderungan ke arah HIV. Nah, itu yang biasanya kita sarankan untuk dicek. Jadi dari situ bisa terdeteksi. Tapi kalau tindakan-tindakan dari kulit ada nggak dok biasanya? Kalau tindakan tergantung dari kelainan penyakitnya. Misalnya pasien dengan infeksi menular seksual kutil kelamin, ya, kutil kelamin misalnya, ya. Dia ada kutil kelamin, tapi dia dengan HIV dari melanjut atau AIDS misalnya, berarti nanti akan diterapi, ya. Terapinya ada tindakan misalnya berupa tutul atau yang lainnya. Ada juga, ya, tergantung juga. kasusnya Tergantung juga, ya kasusnya, dok, ya. iya. Nah, tapi nih dok, tentunya selain dari Polyvisity tadi, PCT ya dok, ya. Ini kalau sebagai dokter kulit juga, ini pastinya memberikan edukasi juga atau seperti apa nih dok untuk penanganan HIV sendiri, apalagi diharapkan juga untuk pasien yang baru mau terdeteksi, ini seperti apa juga edukasi biasanya? Jadi dari bagian kulit, kita kan merupakan salah satu bagian yang depan untuk terutama infeksi menular seksual, ya. Jadi biasanya edukasi yang akan diberikan dokter spesialis kulit kelamin pasti, ya, dermatovenerologi
mengarah ke arah infeksi menular seksualnya. Kalau kita menemukan suatu individu dengan infeksi menular seksual dan kita tanyakan perilaku seksualnya sangat berisiko, biasanya kita akan mengedukasi. Mengedukasi untuk mengubah perilaku seksual misalnya ya. Jadi misalnya sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan tidak aman, biasanya itu yang biasanya kita edukasi supaya kita mencegah. Misalnya dia baru datang dengan infeksi menular seksual, udah di VCT misalnya dites negatif, berarti kan kita akan memberikan edukasi juga dari sebagai dokter spesialis kulit bagaimana untuk menurunkan faktor risiko yang ada supaya dirinya tetap aman sehingga bisa mencegah transmisi dari infeksi HIV/AIDS tersebut. Tapi misalnya nih dok, namanya deteksi itu kadang kita harus ada screeningnya juga ya dok ya, untuk pengecekannya juga. Mungkin ada vaksinasinya juga nih dok, agar apa ya lebih banyak masyarakat yang sadar juga. Ini biasanya harus direkomendkan vaksinnya atau seperti apa nih biasanya dok? Kalau vaksin HIV itu memang saat ini kan memang tidak ada ya, cuman beberapa vaksin lain yang mungkin bisa nggak mencegah itu berarti bukan mencegah ke arah HIV-nya, ke arah HIV/AIDS-nya, tapi hal-hal yang mungkin bisa memperberat ke arah sana ya. Misalnya kalau pada kulit misalnya pasien dengan kutil kelamin misalnya ya. Kalau kutil kelamin setelah kita terapi obati kutilnya untuk apalagi kalau yang dia bisa kambuh lagi rekuren misalnya, disarankan misalnya vaksin ya, vaksin untuk mencegah. Tapi dengan penggunaan vaksin ini kita tetap sarankan bukan berarti udah divaksin sembuh aman. Untuk berperilaku seksual seperti sebelumnya. Nah, itu yang bahaya ya dok ya. Itu ya. Jadi memang kesadaran individu itu juga sangat dibutuhkan karena memang transmisi infeksi menular seksual sangat meningkat ya. Jadi banyak sekali yang sudah terkena infeksi menular seksual, bahkan bukan hanya orang dewasa, remaja pun sudah banyak sekarang. Remaja sudah banyak. Karena kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan itu sangat meningkat. Jadi kadang-kadang kita pernah menemukan misalnya usia sekolah pun sudah ada. Wah, ini dari peran orang tua dan keluarga ini sangat. Jadi peran keluarga dan juga edukasi. Jadi jangan edukasi untuk kesehatan seksual itu kesehatan reproduksi itu sangat diperlukan. Kita saran. Jadi kalau dari bagian kulit dan kelamin dari Perdoski ya, Persatuan Dokter Kulit dan Kelamin itu biasanya ada rutin untuk melakukan bakti sosial untuk edukasi ya, sosialisasi. Oke. Tapi sebenarnya vaksinasi ini baik dilakukan juga nih dok untuk masyarakat awam juga untuk terhindar atau mungkin bisa mengendalikan juga nih dok, atau sebenarnya tidak direkomendasikan juga? Karena dia vaksin itu hanya untuk satu kelainan saja, misalnya atau beberapa kelainan, jadi dia tidak bisa melindungi 100% terhadap semua kemungkinan misalnya dari kulit infeksi menular seksual lain. Ya, tetap ada kemungkinan untuk bisa terkena. Tapi kalau mau dilakukan tetap dibolehkan. Boleh ya, tapi kembali ke individu masing-masing ya dok ya. Tapi bukan berarti tadi stigmanya kalau sudah divaksin sudah bebas ya dok ya, bebas dan sudah merasa sembuh ya dok ya. Karena mungkin infeksi menular seksual lain bisa kena nih, karena itu kan hanya melindungi terhadap bagian tertentu saja. Baik pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Kan hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah.
Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Satu lagi fakta menarik tentang Sumatera Selatan. Sadar nggak sih, banyak kabupaten kotanya yang masih punya stasiun kereta api yang aktif. Mulai dari Kertapati, Prabu Muli, Lahat, sampai ke Lubuk Linggau. Bukan cuma bangunan jadul, ini tuh literally transportasi yang jadi andalan bagi sebagian besar masyarakat di Sumatera Selatan. Dan yang bikin mind-blowing, rel-rel ini banyak yang merupakan warisan dari kolonial Belanda. Gil, sejarahnya panjang banget. Kenapa Belanda mati-matian bangun rel di Sumatera Selatan? Nah, Belanda membangun jalur rel kereta api di Sumsel karena fokusnya cuma satu, batu bara, terutama di wilayah Tanjung Enim. Mereka butuh cara cepat, murah, dan efisien untuk mengangkut sumber daya alam menuju Pelabuhan Kertapati agar bisa diekspor. Penemuan deposit batu bara besar di Bukit Asam Muara Enim pada awal abad ke-20 mengubah segalanya. Ini adalah harta karun energi yang sangat Belanda butuhkan. Untuk mewujudkan ambisi ini, pembangunan jalur rel kereta api di Sumsel resmi dimulai di tahun 1914 oleh perusahaan kolonial Staatspoorwegen melalui divisi khusus yang bernama SS Tambang Batubara Bukit Asam atau SSTBB. Tugasnya jelas, untuk membangun jaringan rel dari tambang di Muara Enim hingga ke pelabuhan besar di Palembang yaitu Kertapati. Nah, ada yang unik. Rel kereta api di Sumsel berbeda dengan di Pulau Jawa. Relnya didesain secara heavy duty. Rel ini harus bisa menahan beban gerbong yang super kuat. Dan siapa otak di balik desain kuat ini? Nah, dia adalah Insinyur Sigeven, salah satu insinyur sipil terbaik yang dimiliki Belanda saat itu. Insinyur Van yang merancang seluruh infrastruktur, mulai dari pemilihan material rel yang kokoh, hingga desain jembatan dan terowongan yang harus menaklukkan topografi Sumatera yang sulit. Jalur ini rampung bertahap. Segmen Muara Enim Kertapati dibuka pada tahun 1917 dan perluasan hingga Lubuk Linggau selesai di tahun 1933. Berkat visi Insinyur Van dan timnya, jembatan dan terowongan peninggalan Belanda seperti terowongan Gunung Gajah di Lahat yang usianya sudah lebih dari 100 tahun masih berfungsi prima sampai sekarang. Rel kereta Sumsel ini memang warisan flexing Belanda yang paling worth it. Dibangunnya mahal, endingnya malah jadi aset epic kita. Rel ini jadi aset keren yang gak cuman angkut barang, tapi juga bikin mobilitas kita di seluruh Sumsel jadi satset-satset. Nah, gimana menurut kalian terkait dengan cerita sejarah rel kereta api di Sumatera Selatan? Jangan lupa like, share, dan juga komen kalau kamu pernah merasakan naik kereta api di jalur ini. Sampai jumpa di Sumselpedia pada episode berikutnya. Dadah! Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai tema peran dokter kulit kelamin dermatovenerologi dan estetika dalam deteksi dini HIV dan juga masih bersama dengan Dr. Ayu Parameswari dari ID Cabang Palembang. Dan juga pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198
1790. Baik, ini dokter mungkin sudah dijelaskan juga bahwa sebelumnya mengenai edukasi ini sangat penting ya dok ya. Apalagi mungkin dokter sebutkan juga sebelumnya bahwa sudah banyak anak-anak yang belum menikah tapi sudah melakukan hubungan seksual dan juga terdeteksi untuk HIV sendiri. Jadi peran masyarakat juga harus dilakukan juga untuk pengobatan HIV ini. Ini mungkin bisa dibilang HIV sekarang makin meninggi juga ya dok ya. Sebaiknya nih mungkin kita sebagai teman, keluarga ataupun kerabat kalau memang ada keluarga kita yang terdeteksi HIV atau mungkin sebagai orang tua yang anaknya terkena HIV ini baiknya seperti apa dok? Untuk supportingnya seperti apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita ya ataupun teman kita yang memang terdeteksi HIV positif misalnya ya. Support itu sangat diperlukan, dukungan dari keluarga, dari teman-teman terdekat ya. Support ini gunanya untuk apa ya? Untuk mendukung penderita ya agar bisa menjalani kehidupan dengan baik ya, dan juga mendukung penderita untuk mau berobat ya, berobat rutin ya. Support ini kalau penderita ini disupport, dia minum obat dengan baik, dia diterima di keluarganya, dia tidak dikucilkan, kita harapkan jadinya pengendalian dari virus ini juga akan baik ya. Kalau dia minum obatnya teratur, jadi nggak lupa, ada keluarga yang mengingatkan misalnya kan, lalu dia kontrol, dia ditemani keluarganya ini juga berfungsi sebagai pemantau minum obat ya, betul. Jangan lupa ya dok ya. Obat ya, jadi juga untuk melihat dari kondisi dari penderita, apakah dia kemungkinan ada timbul infeksi atau yang lain yang perlu dibawa ke rumah sakit, jadi keluarga pun bisa untuk menemani gitu ya. Ya kita harapkan masyarakat juga mendukung, tidak mengucilkan. Tidak mengucilkan. Ya. Jadi kita harapkan pendeteksi ini meningkat, angka deteksi HIV meningkat. Jadi penderita-penderita HIV ini bisa langsung ditangani ya, bisa langsung mendapat pengobatan sehingga mencegah ke arah mortalitas dan morbiditas, angka kesakitan dan angka kematian karena AIDS itu sendiri. Betul ya. Jadi kita harapkan juga untuk kasus HIV ini yang makin meningkat ya. Dan juga dari deteksi dini ini memang sangat bisa untuk mengurangi angka HIV juga di Sumatera Selatan mungkin khususnya, dan juga ini untuk pengobatannya juga agar lebih cepat juga ya dok ya. Mungkin nih dok, tantangan sebagai dokter sendiri dalam pengobatan HIV ini seperti apa dok? Kalau HIV itu nggak bisa sembuh 100% ya dok ya. Tantangannya ini seperti apa dok? Mungkin kalau penyakit kan ada yang bisa dinyatakan sembuh, ini kan HIV itu agak berbeda ya dok ya, ini seperti apa? Tantangannya pada saat kita mendapatkan pasien dengan kecurigaan HIV dan pada saat dilakukan pemeriksaan di PoliPCT positif, tantangannya adalah juga memberikan edukasi ke pasien tentang perilaku hidup sehat juga ya. Walaupun misalnya dia terkontrol, viral loadnya sangat rendah ya, dia bisa menjalani kehidupan, tapi dia harus minum obat rutin. Mungkin untuk meminta seseorang untuk minum obat rutin setiap hari itu kan memang sangat sulit. Tidak hanya untuk pengobatan HIV, tapi untuk beberapa penyakit lain misalnya ya. Jadi memberikan semangat dan memberikan edukasi untuk tetap berobat, tetap kontrol dan juga menjaga pola hidup sehatnya, itu yang menjadi tantangan. PR-nya ya dok. PR-nya. Kita juga ingin penderita atau pasien tuh merasa di rumah sakit itu seperti keluarga istilahnya ya. Jadi kita juga tidak ada mendiskriminasi dari penderita-penderita dan juga tetap berharap bahwa penderita ini akan dapat menjalani quality of life-nya dengan baik. Baik, mungkin ada himbauan juga atau harapan juga dari dokter mengenai HIV ini juga di Sumsel, dan mungkin ada himbauan juga untuk para masyarakat agar lebih deteksi dininya lebih cepat lagi, dan juga jangan takut untuk tes nih dok. Kira-kira seperti apa nih dok himbauannya, silakan. Jadi memang angka HIV ini kan semakin meningkat. Betul. Ya, kejadian meningkat karena faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi.
mungkin penggunaan narkoba dengan jarum suntik yang semakin meningkat, ya. Penggunaan tato yang tidak aman ya dengan jarum yang mungkin digunakan oleh orang lain ya, lalu juga bisa dari tindik tadi bisa ya kalau misalnya jarumnya tidak steril misalnya ya, yang sudah terkontaminasi dengan darah dengan penderita HIV. Lalu yang lebih utama dari dokter spesialis kulit dan kelamin adalah mungkin pencegahan dari perilaku seksual. Ya, perilaku seksual karena infeksi menular seksual sangat meningkat sekarang ini. Ya, jadi biasanya kita sarankan untuk mencegah infeksi menular seksual dengan melakukan perilaku seksual yang baik dan aman ya. Tidak berganti pasangan seksual, setia pada satu pasangan ya, dan kalau memang diperlukan dapat menggunakan kondom untuk pengaman. Itu edukasi yang kita harapkan. Nah, untuk masyarakat pada umumnya kita juga mengharapkan ya dari Ikatan Dokter Indonesia, dari Perdoski juga dan dari bagian yang lain bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk mendeteksi HIV. Ya, jadi Polivct itu sangat terbuka ya, Polivct itu sangat terbuka dan merupakan program pemerintah ya. Jadi siapapun boleh ya untuk daftar ke Polivct. Ya, Polivct nanti diberikan konseling, terutama kalau kita merasa oh kita nih ada resiko tinggi, ya ada resiko nih ke arah HIV. Jadi dengan kita memeriksakan diri ke Polivct, mungkin kita bisa mendeteksi lebih cepat. Kalaupun terdeteksi cepat, misalnya pun positif, misalnya, berarti kita akan mendapat penanganan yang lebih cepat, sehingga mencegah komplikasi-komplikasi di kemudian hari. Baik, jadi jangan takut juga untuk tes ya dokter ya. Iya, benar sekali. Karena kalau lebih terdeteksi lebih dini, juga penanganannya juga lebih cepat ya dok ya. Benar. Jangan takut karena support juga dari teman-teman, dari keluarga juga ini sangat dibutuhkan ya. Jangan sampai kita sebagai masyarakat mengucilkan dan juga dibilang juga sama dokter bahwa angka HIV ini juga makin tinggi, jadi apa salahnya mungkin untuk kita deteksi dini, kalau memang sudah terdeteksi bisa dilakukan pengobatan lebih cepat agar tidak makin menambah lagi ya dokter ya tentunya, dan kita juga harapkan untuk kesehatan dari masyarakat dan juga dari pasien ini tetap terjaga dan tidak adanya penambahan untuk kasus HIV terutama yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Dokter Ayu Paramaswari, spesialis dokter dermatovenerologi dan estetika yang juga sudah hadir dari ID Cabang Palembang, yang juga praktek tentunya dokter dari RSUD Siti Fatimah. Terima kasih dokter sudah membahas mengenai tema yang luar biasa hari ini. Dan saudara, demikian Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.